Jadi sob, dukun AS ini membunuh korban itu dengan cara dicekik, lehernya itu dicekik. Seperti yang gue bilang tadi, dukun AS ini menggait korbannya dengan cara mengiming-imingi ritual tapa pendam. Nah setelah itu, si dukun AS ini menyediakan sebuah lubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Hai sob, di video kali ini gua akan membahas kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang dukun yang ingin menjadi sakti dengan membunuh para korbannya sob. Oh ya, kalau kalian nonton video gua ini ada kaitannya dengan video yang gua bahas saat ini ya. Karena video tersebut menceritakan pengalaman Mr. X yang pernah ditemuin oleh sesosok arwah yang merupakan korban dari pembunuhan tersebut sob. Ini merupakan kasus pembunuhan berantai ya sob. Dan kala itu menyita media internasional juga. Berikut profil dukun sadis yang membantai para korbannya. Nama Ahmad Suraji atau Nasib. Lahir pada 10 Januari tahun 1949 di Medan, Sumatera Utara. Dikenal juga dengan sebutan Nasib Kelewang. Merupakan residivis yang tersandung kasus pencurian. Disebut Nasib Kelewang karena saat melakukan aksi pencuriannya, ia kerap membawa sebilah kelewang di lengannya. Di kediamannya, ia sangat dihormati oleh warga setempat dan menyandang sebutan Datuk. Selain itu, ia juga dianggap memiliki kemampuan di bidang supranatural oleh warga setempat. Banyak orang yang berkunjung ke rumah Ahmad Suraji, sekedar berkonsultasi atau meminta bantuan di bidang supranatural. Pada 27 April 1998, ia mendapatkan vonis hukuman mati oleh hakim karena terbukti melakukan pembunuhan ke-42 wanita yang merupakan korbannya. Kasus ini dikenal dengan sebutan tragedi Kebun Tebu dan menyita media internasional kala itu untuk meliput berita dari tragedi ini. Dan sempat juga dijadikan sebuah film yang berjudul Dukun AS, mengisahkan pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Ahmad Suraji. Kejadian ini sob terjadi di Deli Serdang, Kota Medan. Yang anak Medan pasti tahulah dukun AS ini, apalagi anak Sunggal yang kelahiran 80-an atau tahun 90-an pasti tahulah tragedi Kebun Tebu ini. Ada nggak di sini yang orang Medan? Coba komen di bawah. Gua sendiri cukup heran ya dengan kasus ini. Yang gua tahu tuh kalau orang ingin mencari ilmu kesaktian itu pasti melakukan ritual seperti tirakat, puasa, bersemedi di dalam gua atau di tempat-tempat sakral. Ini malah membunuh para korbannya. Dan yang menurut gua aneh di sini itu setiap korban yang dibunuh dukun AS ini itu air liurnya itu diminum. Gua nggak tahu ya kenapa dukun AS itu minum air liurnya. Entah itu syarat dari praktek ilmu yang dilakukan dukun AS ini atau apa gitu. Tapi yang anehnya itu korbannya semua itu adalah seorang wanita. Dukun AS ini sob, di tempat tinggalnya itu akrab disapa dengan sebutan Datuk. Dalam bahasa Melayu, Datuk ini merupakan sosok orang yang sangat dihormati. Bisa dibilang sosok orang yang disegani lah, atau tokoh sesepuh gitu. Sebenarnya nama aslinya itu Nasib. Nama panggilannya itu adalah Ahmad Suraji. Dan nama kriminalnya itu adalah Nasib Kelewang. Jadi dukun AS ini dulunya itu merupakan residivis yang tersandung kasus pencurian lembu. Kalau di Medan itu lembu merupakan hewan sapi. Nah, sebutan Nasib Kelewang itu ternyata merupakan pemberian dari teman-temannya. Karena pada saat itu, saat ia melakukan aksi pencuriannya, ia selalu membawa kelewang. Kalau kalian tahu tuh, kelewang itu merupakan golok. Kalau di Medan itu orang lebih identik mengatakan itu golok itu kelewang. Menurut pengakuannya sob, ia sendiri mempelajari ilmu supranatural itu pada saat umur 12 tahun sob. 12 tahun, gila nggak tuh? Gua sendiri aja di umur segitu itu masih sering main-mainnya tuh ke kali, ke kebun atau ke sawah. Ini 12 tahun udah mempelajari ilmu supranatural loh. Saat ia keluar dari penjara sob, mulailah tuh dia mulai mendalamin ilmu-ilmu
supranatural ini. Saat ia diwawancarai oleh media, ia pernah mengatakan kalau ia pernah didatangi oleh sosok almarhum orang tuanya. Jadi sob, dukun AS ini pernah didatangin oleh almarhum bapaknya melalui mimpi, dan dalam mimpinya itu Ahmad Suraji itu mendapatkan petunjuk oleh bapaknya. Kalau mau mendalamin kesaktian, kamu harus bla 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 bla, harus ini, harus itu, syaratnya begini, syaratnya begitu. Setelah itu plak, langsung menghilang sob. Jadi pada saat itu Ahmad Suraji dimimpin oleh bapaknya, suruh melakukan ritual ini, syaratnya seperti ini, dan pada saat itu mulailah Ahmad Suraji ini berinisiatif untuk melakukan praktek ilmu itu sendiri yang diberikan oleh bapaknya. Ternyata sob, almarhum bapaknya ini dulunya merupakan seorang dukun sob. Jadi semasa hidupnya itu beliau merupakan seorang dukun. Dan ada juga peninggalan bapaknya itu berupa buku. Buku ya yang pastinya membahas tentang ilmu-ilmu supranatural. Kalau di kampungnya sendiri sob, dukun AS ini cukup dihormatin ya. Dan beliau juga dianggap tokoh sesepuh lah. Dan beliau juga paham di bidang supranatural. Nah, banyak juga nih sob, orang-orang yang datang ke rumah dukun AS ini. Selain warga setempat, banyak juga itu warga-warga luar yang datang ke rumah dukun AS ini, sekedar berkonsultasi atau meminta bantuan non medis. Gua ngomong non medis karena kita tahu dukun AS ini bukanlah seorang dokter, dan pasti yang datang pun bukan pasien-pasien yang sakit. Jadi pasien yang datang ke dukun AS ini memiliki masalah yang beragam, entah itu masalah asmara, masalah pekerjaan, atau orang yang ingin usahanya maju. Mereka percaya kalau dukun AS ini bisa mengatasi masalah mereka. Yang menarik ini sob, dukun AS ini ternyata memiliki 3 orang istri sob. 3 istri udah biasa bang, malahan ada yang lebih. Tunggu dulu sob. Tapi istrinya ini sob, 3-tiganya itu kakak beradik semua sob, kandung lagi. Berarti dukun AS ini menikahi 3 kakak beradik kandung, yaitu Tumini, Tumina, Ngatia. Yang ketiganya ini merupakan saudara kandung semua. Yang lolos dari pembunuhan akhir tahun lalu, bahwa Ngatia, istri kedua dukun Nasib, hampir ikut mencelakakannya. Diawali dengan janji Ngatia untuk membantu. Dan istrinya juga ini sob, ikut berperan membantu dukun AS dalam membunuh setiap korban-korbannya. Istri pertamanya kerap menemani dukun AS dalam melakukan aksinya. Rata-rata nih sob ya, korban dukun AS itu semuanya adalah wanita. Nggak ada satupun cap lonceng atau lelaki. Semuanya itu keseluruhan korban dukun AS ini adalah wanita. Jadi di sini dukun AS ini punya alibi dalam setiap mencari korbannya dengan menggunakan ritual tapa pendam. Cara tapa pendam itu ada 2. Pertama, kau harus datang sehabis maghrib. Iya. Kedua, kau tidak boleh mengatakan pada siapa-siapa kalau kau datang ke sini. Jadi saat korban dukun AS ini datang untuk yang kedua kalinya, hanya hendak memberitahukan kepada dukun AS kalau bantuan pertama yang diberikan dukun AS ini telah berhasil. Nah, disinilah dukun AS ini mulai beraksi dengan menawarkan tapa pendam ke korbannya dengan alasan jika mau berhasil lagi dan berjangka panjang harus melakukan ritual tapa pendam dengan syarat tidak boleh memberitahukan siapapun ritual tapa pendam ini ke orang lain. Dukun AS ini sob, saat diinterogasi, ia mengatakan kalau ilmu yang ia pelajari itu ia dapatkan dari wangsit bapaknya sendiri. Wangsit itu berupa meminum 72 air liur wanita. Namun saat ditanyain oleh reporter, dukun AS menjawab saat ia mendapat wangsit dan almarhum bapaknya menyuruh meminum air liur 72 wanita. Belum sempat saya bertanya, beliau langsung menghilang. Dan pada saat itulah dukun AS ini berinisiatif membunuh para korbannya agar bisa mendapatkan air liur tersebut. Pada 27 April 1997 ditemukannya mayat wanita berinisial DW oleh warga setempat di perkebunan tebu. Dan di tahun sebelumnya juga pada bulan Mei 1994 ditemukan juga mayat wanita di lokasi yang sama.
Kalau kalian tahu sob, daerah tempat dukun AS ini mengeksekusi korbannya itu merupakan perkebunan tebu yang cukup luas, dan di situ juga ia menguburkan para korbannya. Menurut gua nih ya, dukun AS ini membunuh korbannya itu cukup rapi. Kalau kalian tahu, dukun AS ini memulai aksinya itu pada tahun 1986 sob, sampai 1997. Berarti sudah 11 tahun lamanya sob. Gila nggak tuh, 11 tahun loh. Kejadian ini baru terpecahkan. Bapak ingat betul 42? Iya Pak, ya namanya kita manusia. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau saya ingat saya itu yang 42 gitu. Bapak catat nggak itu? Memang nggak ada. Tapi ingat segitu. Jika kita menyimpulkan kenapa dukun AS ini dalam 11 tahun bisa aman kejahatannya dan 11 tahun kemudian baru tercium, kalau menurut gue itu karena pada tahun itu ya, akses penerangan, komunikasi seperti telepon yang tidak seperti sekarang yang begitu banyak media sosial, dan pada saat itu juga pada tahun tersebut itu kepadatan penduduknya itu tidak seperti yang sekarang ini. Jadi itu mengapa dukun AS ini selama 11 tahun itu ia bisa aman. Jadi sob, dukun AS ini membunuh korban itu dengan cara dicekik, lehernya itu dicekik. Seperti yang gue bilang tadi, dukun AS ini menggait korbannya dengan cara mengiming-imingi ritual tapa pendam. Nah setelah itu, si dukun AS ini menyediakan sebuah lubang karena ritualnya tapa pendam. Jadi tubuh korban yang melakukan ritual tersebut haruslah terpendam, dan dukun AS ini menyediakan lubang tersebut dan juga seutas tali. Dan seutas tali ini digunakan oleh dukun AS ketika dukun AS ini mencekik korbannya. Itu korbannya tidak bisa melawan karena sudah diikat oleh tali seperti lengan dan juga kaki. Dan pada saat itu korban pun mulai kesulitan untuk bernapas dan mati seketika. Pejamkan mata. Tahan napas. Nah setelah korbannya meninggal ini, dukun AS ini langsung meminum air liurnya. Jadi sob, air liur ini merupakan syarat dari ritual ilmu yang dipelajari oleh dukun AS ini. Dan ia melakukan aksinya ini sendiri, didampingin oleh istrinya sendiri. Kalau menurut gua nih sob ya, dukun AS ini itu murni mencari ilmu. Kenapa gua bilang seperti itu? Korban dari dukun AS ini itu keseluruhannya adalah wanita. Kalau kalian tahu sob, korban dukun AS ini dikubur tanpa memakai busana sama sekali. Dan gua mencari info ya, tidak ada sama sekali kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dukun AS ini. Ia menanggalkan pakaian para korbannya. Itu dilakukannya bertujuan agar korban itu cepat membusuk sob. Dan ini ia lakukan selama 11 tahun lamanya. Dan sudah memperoleh sebanyak 42 korban dari 72 wanita yang harus ia bunuh. Berarti dukun AS ini masih kurang itu 30 korban lagi. Pada tahun 1997 menjadi titik balik dukun AS. Aksi kejinya diketahui pihak berwajib. Pada saat itu dukun AS pun ditangkap dan diinterogasi oleh kepolisian yang membongkar semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh dukun AS. Pada saat olah TKP, ditemukannya tulang belulang manusia di perkebunan tebu. Tulang belulang tersebut merupakan korban dari aksi keji dukun AS selama 11 tahun. Diperkirakan juga bahwa korban dukun AS ini lebih dari 42 korban, karena saat olah TKP banyak ditemukannya tulang belulang yang terkubur di kebun tebu tersebut. Bahkan sob, untuk memecahkan kasus ini saja, pihak tim khusus itu harus memanggil paranormal yang berasal dari Pulau Jawa untuk memecahkan kasus ini. Gila nggak tuh? Paranormal dari Jawa itu langsung dipanggil oleh tim khusus untuk membantu kasus ini sob. Dan menurut penerawangan paranormal ini sob, ternyata di perkebunan tebu tersebut sangatlah ramai jika dilihat melalui mata batin. Paranormal tersebut mengatakan jika di kebun tersebut itu seperti halnya pasar malam, sangatlah ramai. Jadi ada kemungkinan korban dukun AS ini lebih dari 42 wanita. Pada tahun 1998 di bulan April,
Dukun AS divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dukun AS sendiri dieksekusi pada tahun 2008 dan di tahun 2004 tim kuasa hukumnya sempat mengajukan garasi ke Presiden, namun ditolak oleh Pak Presiden. Pada 10 Juli 2008 ia dieksekusi mati oleh tim eksekusi Brimob Polda Sumut. Jadi sebelum dukun AS ini dieksekusi sob, ia sempat mendekam beberapa tahun di penjara, kurang lebih 10 tahun lah. Dan salah satu jurnalistik yang membuat laporan mengenai dukun AS ini, ia mengatakan kalau dukun AS ini melakukan aksinya itu secara sadar. Ia murni sadar dalam melakukan pembunuhan tersebut. Bahkan ia juga berkata kalau lambat laun aksi kejinya ini bakal diketahui oleh pihak berwajib. Terkuaknya kasus pembunuhan berantai ini menyorot media asing untuk meliput tragedi kebun tebu ini. Bahkan kisah dukun AS ini diangkat menjadi film, mengisahkan tentang pembunuhan berantai yang dilakukan olehnya. Si Kumaladewi ditemukan, Bapak ikut ke lokasi. Benar, Pak. Ya, waktu bongkar ya ikut nengok. Waktu yang namanya layat gitu ya, layat ya saya datang. Nanti dan sampai tahlil 3 malam itu ya saya datang. Ya gimana ya. Buat kalian yang penasaran sama film Dukun AS ini, kalian bisa lihat kok di YouTube juga ada.